Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4A, 4B, dan 4C. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Pak Kiswanto dalam pembelajaran matematika. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Nah baik anak-anak, hari ini matematikanya Bapak akan membahas tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, apa itu pangkat 2 dan akar pangkat 2? Silahkan kalian perhatikan penjelasan dari Bapak. Nah, baik anak-anak, yang pertama yaitu pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini perkalian antara dua bilangan yang sama, lalu dituliskan menjadi pangkat 2. Ya. Nah, hasil dari pangkat 2 itu disebutnya bilangan kuadrat. Ya. Nah, kalau Bapak tuliskan seperti ini. P pangkat 2 sama dengan P kali 2. Ya, berarti P-nya ada 2. Nah, sama dengan, pasti jawabannya P. Ya. Nah, hasil dari pangkat 2 tersebut itu disebutnya bilangan kuadrat. Nah, biar lebih paham, Bapak akan memberikan contoh soal ya. Baik, yang pertama, di situ nomor 1 ya. 2 pangkat 2. Ya, berarti kita tuliskan di sini 2 dikali 2. Maka hasilnya 4. Nah, 4 ini disebutnya bilangan kuadrat. Contoh yang kedua, misalkan 11 pangkat 2. Berarti kita tuliskan di situ 11-nya ada 2 kali. 11 kali 11. Maka hasilnya 121. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ada yang berbeda nih. Di sini ada simbol pengurangan, ya. Nah, nanti kalian menemukan simbol penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Nah, bisa dilihat di nomor 3, 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Nah, itu bukan berarti 5 dikurangi 3 ya. Tapi kita lihat dulu pangkatnya, ya. Kita lihat 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Sedangkan 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Nah, 5 kali 5 hasilnya berapa? 25, betul. Nah, 3 kali 3 berapa? Ya, betul, 9. Maka kita tuliskan di sini 25 dikurangi 9. Hasilnya 16. Jadi, 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2 hasilnya 16. Nah, anak-anak bagaimana? Sangat mudah kan untuk pangkat 2 ini? Nah, Bapak akan contohkan lagi ya. Contoh selanjutnya yaitu masih tentang pangkat 2 ya, tetapi di sini dikhususkan bilangan yang mempunyai satuan 5. Nah, jika ada satuan 5, contohnya di sini ya, 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 kalau menggunakan cara yang pertama tadi berarti 15 dikali 15. Maka hasilnya 225. Nah, ada cara yang kedua yaitu caranya seperti ini ya. 15 pangkat 2. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan yang mempunyai satuan 5 nanti di akhirnya ada hasilnya itu angka 25 ya. Berarti kita lihat di sini 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5. Hasilnya di sini ya dituliskan di belakang 25. Nah, di depan itu ada angka 1. Nah, angka 1 yang ini ya kita selesaikan juga. 1 dikali 1 lalu ditambah 1 ya. Pertamanya kita kalikan dengan angka yang sama kemudian ditambah 1. Nah, Bapak tuliskan seperti ini ya. Nah, kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Berarti 1 tambah 1 2. Baru kita kalikan 1 kali 2 maka hasilnya 2. Nah, 2 ini kita simpan di depan angka 25. Maka hasilnya sama dengan yang di atas yaitu 225 ya. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada 45 pangkat 2. Berarti 45 dikali 45. Hasilnya 2025 ya. Kalau kita gunakan cara yang kedua ya seperti ini. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa yang memiliki satuan 5 pasti di akhirnya hasilnya 25. Ya, kita tuliskan 25-nya lalu kita selesaikan karena di depannya ada angka 4, kita selesaikan 4 ini. 4 ini kita kalikan dengan bilangan yang sama juga. 4 kali 4 lalu ditambah 1.
Ya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, baru kita kalikan. 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, kemudian 20 ini kita simpan di depan angka 25. Maka hasilnya sama dengan yang di atas ya, 2025. Nah, itu anak-anak untuk penjelasan pangkat 2 ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan dalam video ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akar pangkat 2. Nah, akar pangkat 2 ini merupakan kebalikan dari pangkat 2 ya. Berarti kebalikannya dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga akar kuadrat. Nah, kalau Bapak tuliskan seperti ini ya. Jika P kali P sama dengan R, maka kebalikannya akar dari R sama dengan P. Ya. Baik, biar lebih paham, Bapak berikan contohnya. Oke, bisa dilihat di sini ada 4 pangkat 2 sama dengan berarti 4 dikali 4 berarti hasilnya 16. Berarti 4 pangkat 2 ini 16. Nah, jika kebalikannya ya, akar kuadratnya berarti di sini kita tuliskan akar dari 16 itu hasilnya 4 karena kebalikannya dari 4 pangkat 2 ya. Bisa kita lihat nih di tabel ya, di tabel pangkat 2 dari 0 sampai 9. Nah, tabel ini kalian harus sudah hafal ya. Minimal dari 0 sampai 9 dulu kalian harus hafal pangkat 2 ini ya. Nah, kita bisa lihat di situ ada 4 pangkat 2 hasilnya 16 ya, sama ya dengan yang Bapak contohkan tadi ya. Jika dibalikan hasilnya 4. Baik, contoh selanjutnya nomor 1 ya. Akar dari 36. Nah, akar dari 36 kita tinggal kalau kita sudah tahu dari daftar pangkat ini, kita bisa melihat di situ ada hasil bilangan kuadratnya itu ada 36 ya. Itu hasil dari 6 pangkat 2. Nah, berarti kebalikannya akar 36 maka hasilnya 6 ya, kebalikannya dari 6 pangkat 2. Contoh yang kedua, akar dari 81. Nah, kita lihat tuh di tabel. Adakah yang hasilnya 81? Ada ya. Di situ 9 pangkat 2. Nah, berarti akar dari 81 itu 9 ya. Nah, ini contoh dari nilai puluhan ya. Nanti Bapak akan contohkan lagi nilai ratusan dan nilai ribuannya ya. Baik, kita lihat contoh selanjutnya. Diingat ya tabelnya. Oke, nomor 1 ya, akar dari 121. Nah, untuk ratusan ya dari 100 sampai 1000 itu pasti hasilnya ada 2 digit ya atau 2 angka ya. Maka kita bagi dulu ya. 121 ini dari kanan kita bagi 2 ya, 2 langkah berarti di sini ya. Berarti ada 1 dan 21 ya. Baik, kita selesaikan dulu yang angka satunya ya. Kita lihat di tabel ya. Adakah bilangan pangkat yang hasilnya 1? Ada ya. Di situ 1 pangkat 2 hasilnya 1. Berarti ya, jawaban di digit pertama di sini itu adalah 1 ya. Kemudian 1 ini kita kurangi lagi dengan hasil dari 1 pangkat 2 ini ya. Dikurangi 1. 1 dikurangi 1 maka hasilnya 0. Nah, hasil sisa ini kita bandingkan dengan hasil digit pertama dari hasil yang di atas ya. Kita bandingkan 0 dengan 1. 0 itu berarti lebih besar atau lebih kecil? Ya, betul. 0 ini berarti lebih kecil. Nah, setelah itu kalau sudah diketahui lebih kecilnya, kita lihat ya satuan angka di 121 ini. Berarti satuannya yaitu 1. Nah, 1 ini kita lihat di tabel ya. Tabel yang ini bisa dilihat di situ. Adakah yang hasilnya 1? Ada. Nah, yang ini ya, 1 pangkat 2. Ya. Lalu adakah yang lainnya? Ada. Di situ 9 pangkat 2. Itu ada satunya ya. Akhirannya ada 1, 81. Tetapi kan di sini yang ditanyakan itu yang lebih kecilnya. Ya, berarti yang kita ambil yaitu 1 pangkat 2 yang hasilnya 1. Maka kita simpan di sini. Ya, berarti akar dari 121 hasilnya 11 ya, atau sama halnya dengan 11 pangkat 2
Ya, 11 pangkat 2 berarti 11 dikali 11 hasilnya 121. Ya. Baik, biar lebih paham, Bapak kasih contoh satu lagi ya. Nomor 2 yaitu akar dari 2209 ya. Nah, caranya sama ya, seperti yang tadi. Ya pasti hasilnya di sini 2 digit juga ya, 2 digit juga ya. Nah, kemudian kita bagi dari sebelah kanan 2 langkah, berarti di sini ya, berarti ada 22 dan 9. Nah, kita lihat yang 22 ini. Lihat di tabel, adakah yang hasil bilangan kuadratnya 22? Tidak ada ya. Adanya ada 25 atau 16. Nah, kita cari yang terdekat dengan 22, yaitu 4 pangkat 2, hasilnya 16. Itu yang lebih terdekat dengan 22. Kalau kita ambil 5 pangkat 2, hasilnya 25, itu kelebihan. Ya, berarti kita ambil yang 4 pangkat 2, hasilnya 16. Maka hasil digit yang pertamanya di sini adalah 4. Ya. Lalu kita kurangi 22 ini dikurangi dengan 16 yang tadi hasilnya dari 4 pangkat 2. Ya. 22 dikurangi 16 hasilnya 6. Nah, setelah itu tadi kita bandingkan ya hasil sisa ini dengan hasil digit pertama ya, yang ini. 6 kita bandingkan dengan 4. 6 ini lebih kecil atau lebih besar? Ya, betul. Ya, lebih besar ya. Berarti kita selanjutnya lihat bilangan satuannya dari 2209 ini, yaitu 9 ya. Nah, kita lihat di tabel ya, adakah yang hasilnya akhirannya 9? Ada ya, di situ ada 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu ada 7 pangkat 2 hasilnya 49. Ya, di situ ada angka 9-nya di akhir. Ya, berarti di sini yang ditanyakan lebih besar, maka yang kita ambil 3 pangkat 2 atau 7 pangkat 2. Ya, betul, yang kita ambil yang lebih besar, yaitu 7 pangkat 2. Maka ya jawaban di digit keduanya di sini adalah 7 ya. Jadi akar dari 2209 hasilnya yaitu 47. Ya, sama halnya dengan 47 pangkat 2 ya, yaitu 47 dikali 47 hasilnya 2209. Nah, anak-anak, itu penjelasan tentang akar pangkat 2 ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan di sini dapat kalian pahami dengan mudah ya. Baik anak-anak, untuk tugasnya, tugas matematikanya ya. Tugasnya sudah tersedia di bahan ajar e-learning ya, di mata pelajaran matematika. Silakan kalian bisa dibuka bahan ajarnya, lalu download ya tugasnya, lalu ikuti perintahnya. Setelah itu, jika sudah selesai, silakan kalian kirimkan tugasnya di KI 3 Matematika ya. Itu saja untuk pembahasan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan di rumah dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.